Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke DM Instagram ataupun ke komen-komen yang ada di video-video YouTube saya. Nah, yang pertama, teman-teman, banyak yang bertanya tentang apakah orang yang masuk ke Malaysia di 2023 ini menggunakan visa pelancong, bolehkah dia membuat permit atau tidak? Nah, kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi keimigrasian, ya. Kalau misalkan kita lihat dari sisi keimigrasian ini, orang yang masuk melancong di 2023 terus sampai di Malaysia dia bikin permit, itu jelas tidak bisa. Karena sekarang di Malaysia itu lagi ada program rekalibrasi tenaga kerja. Nah, orang yang boleh mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini, minimal dia sekurang-kurangnya atau dia yang sudah berada di Malaysia sebelum Desember 2002. Sorry, Desember 2022. Oke? Kalau misalkan dia baru masuk ke Malaysia di 2023 ini, itu dia tidak bisa mengikuti, ya, karena ketentuannya sudah seperti itu. Jadi yang mengikuti program rekalibrasi itu yang masuk sebelum Desember 2022. Kalau setelah itu ya tidak akan bisa gitu ya. Itu kalau dari keimigrasian. Oke. Kalau ini yang kedua ya, sisi yang kedua itu dia masuk ke Malaysia di 2023, mungkin dia masuk Januari. Oke, katakan Januari. Dia masuk ke Malaysia, artinya dia visanya masih ada, visa pelancongnya masih ada, ya. Sesampai di Malaysia, dia bikin permit apakah bisa atau tidak? Jawabannya bisa, ya. Kenapa bisa? Ya dia harus mencari agent. Tapi ingat agent di sini, agent yang harus benar-benar kita ketahui, ya. Dan yang membuat permit itu harus majikan. Sekarang apapun bisa. Ya, harus majikannya jangan kita. Kalau kita ya takutnya dibodoh-bodohi, ya. Takutnya dibodoh-bodohi. Sekian bisa bisa bikin permit bisa bikin permit ini itu. Transfer uang, setelah itu dia kabur. Ya hati-hati. Ingat hati-hati memilih agent. Makanya yang menguruskan harus majikan. Saya udah jamin ya. Dari dua sisi ini, kalau yang ikut sisi pertama tadi, itu tidak bisa. Kalau lihat dari keimigrasian tidak bisa, jelas. Tapi kalau kalian, ada agen yang menguruskan. Ingat ya, agen yang jujur. Agen yang benar-benar. Ya, bukan agen tipu-tipu. Itu bisa. Yakin saya seperti bisa. Bisa diurus. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus, pertanyaan yang kedua ini ya. Bang, di 2023 ini, adakah permit bebas? Permit bebas. Ini sering saya bahas dari tahun-tahun sebelumnya juga, permit bebas itu apa? Ya. Dan malah kemarin saya buka Facebook, ada orang yang ngupload dia, terus dia bilang dia udah bikin permit bebas. Saya akan jelaskan. Permit bebas di Malaysia itu tidak pernah ada. Tetapi orang kita, orang Indonesia itu ya selalu bilang permit bebas. Di Malaysia, untuk membuat permit itu harus sesuai sektor. Sektor pembinaan, sektor contraction, ya. Itu pokoknya per sektor. Tidak ada yang namanya permit bebas. Apa permit bebas? Ya. Dulu ada yang dikatakan permit bebas itu adalah outsourcing worker. Dibilang permit bebas. Sekarang sudah tidak bisa ada permit bebas. Kalian mau kerja bangunan, ada permit khusus. Mau kerja cleaning service, ada permitnya. Jadi saya tekankan, permit bebas itu tidak pernah ada. Permit ya sesuai dengan sektor kalian tempat bekerja. Ingat, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah bikin permit sendiri. Mentang-mentang ada uang, terus ketemu yang dikatakan agent, tiba-tiba kalian bikin permit
DP deposit dulu masuk sekian, ternyata nggak diurusin, itu banyak kejadiannya seperti itu. Kalau mau kalian benar-benar ya ikut sekarang nih, mumpung ada program rekalibrasi ketenagakerjaan, ya. Kalau yang masuknya sudah lama atau yang overstay udah lama di Malaysia, tahunan juga bisa ikut ini, ya. Dengan syarat majikan kalian yang menguruskan, bukan kalian sendiri. Oke, teman-teman. Terus juga nih ya, itu sudah kelar 2 pertanyaan itu. Ada juga yang bertanya tentang bagaimana Bang sekarang nih tentang compound 2003 itu masih banyak yang bertanya tentang kenapa STO-nya selalu full, ya. Oke, STO atau sistem temu janji online itu memang dia kadang sedang maintenance, ya. Jadi dia belum sepenuhnya lancar, mungkin lagi sedang dalam perbaikan atau mungkin error juga karena mungkin banyak yang akses itu. Jadi kalian caranya adalah cek berkala. Artinya cek berkala itu misalkan kalian sekarang ngecek nih mau daftar tiba-tiba full. Kalian boleh cek nanti 2 jam kemudian. Atau kalian bisa cek lagi nanti sorenya, malamnya, tengah malamnya, pagi juga bisa cek. Cek aja secara berkala untuk kalian mendaftarkan itu. Ya, teman-teman. eh Sekarang juga, ini satu lagi nih yang banyak dipertanyakan. Sekarang Bang, apa syarat untuk melancong ke Malaysia? Syaratnya sekarang sama seperti dulu aja, udah normal kembali. Ya, tapi yang bagus kalian ya harus udah vaksin lah minimal booster ya atau vaksin ketiga. Terus juga harus bawa tiket pulang pergi. Ingat tiket pulang pergi. Kalau kalian di sana tinggal di hotel, kalian harus sertakan bookingan hotel. Kalau kalian di sana tinggal di rumah saudara, itu kalian nanti kasih tahu aja kalian tinggal di rumah saudara. Yang jelas kalau kalian ke sana niatnya mau jalan-jalan, pasti kalian sudah persiapkan semuanya. Contoh kalian mau jalan-jalan seminggu, pasti kalian sudah persiapkan tiket berangkatnya dan tiket pulangnya ke Indonesia. Ya, jadi tinggal bawa perlengkapan itu semua, lengkapi dokumen itu kalian pasti akan lolos dan akan lancar-lancar saja teman-teman ya. Oke teman-teman, dari kemarin-kemarin saya bilang saya akan live, enaknya saya live lagi. Live langsung live streaming itu langsung ngobrol sama kalian. Jadi pertanyaan kalian itu langsung dijawab di situ. Tapi karena beberapa hal dan saya juga masih sibuk, jadi saya belum sempat live streaming itu. Mudah-mudahan nanti saya segera banyak waktunya, banyak kosong waktunya, jadi saya bisa live streaming lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kalau di antara kalian masih ada yang mau bertanya, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah, ataupun kalian boleh DM ke Instagram saya. Ada di sini kan Instagramnya? Oke, boleh ke situ. Teman-teman, terima kasih semuanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.